Al-Imam Al-Ghazali sudah mengajarkan kepada kita doa-doa yang kita baca dari sebelum fajar, ya, di antaranya kita dianjurkan untuk membaca doa fajar, ya, yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah seperti doanya Sayyidina Isa alaihi salam. Beliau mengatakan, Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru kulluhu biyadi ghairi wa asbahtu murtahanan bi'amali fala faqira afqaru minni. Kemudian doa, Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasuk bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya man la yarhamuni. Kemudian dianjurkan kita banyak berdoa. Lalu setelah itu apa yang kita kerjakan setelah melaksanakan salat subuh? Beliau mengatakan itu doa-doa yang dianjurkan kita baca sebelum subuh. Lalu apa yang kita kerjakan setelah salat subuh? Beliau mengatakan, wal takun awqatuka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadha'ifa. Beliau mengatakan, sepatutnya kamu jadikan waktu-waktumu, kamu bagi-bagi waktu-waktumu dari setelah sholat subuh sampai terbit fajar, sampai terbit matahari, sampai terbit, kata bagi. Jadi dianjurkan itu bagusnya kita habis sholat subuh jangan keluar sampai isyraq, ya, sampai isyraq. Apa yang kita kerjain bagusnya? Di sini Imam Ghazali mengatakan bagi-bagi waktu dari habis sholat subuh sampai isyraq dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama apa? Wadhifatin fid da'awat. Bagian pertama, ya, kita isi waktu kita dengan berdoa, macam-macam doa. Berdoa kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah segala urusan kita, urusan dunia kita dan urusan akhirat kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita malas berdoa, ya. Orang yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, berarti itu dia bertanda akan diijabah oleh Allah. Ada orang yang begitu, nggak pernah berdoa, emang nggak mau dikasih sama Allah, ya. Tapi kita selalu minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan rasa fakirnya kita ila Allah. Apa makna al-fakir? Yang fakir yang hakiki itulah fakir ketika seorang merasakan kefakirannya kepada Allah, merasa perlu kepada Allah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia selalu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ya, kita selalu tanamkan di dalam hati kita, bahwa kita sangat membutuhkan Allah, perlu kepada Allah. Banyak permohonan dan permintaan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak-banyak berdoa, ya. Doa sudah disusun, zikir sudah disusun, tinggal kita baca aja sudah. Kita minta hari-hari kita apa yang kita perlukan, kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku hidayah, ya Allah, berikan aku taufik, ya Allah, gampangkan segala urusan saya, urusan dunia, urusan akhirat. Yang punya hutang, ya Allah, lunaskan hutang saya, ya Allah, saya pengen ini, saya pengen itu. Urusan dunia kita minta pada Allah. Kemudian juga jangan lupa urusan akhirat. Jangan minta dunia aja lupa sama akhirat, bahaya. Tapi kita juga minta sama Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
ini mau mustajab berdoa, yang pertama yang kita pinta kepada Allah, yang harus kita munajatkan kepada Allah, kita beristighfar dulu kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dari berbagai macam dosa dan salah. Kemudian baru kita minta apa yang kita mau. Doakan untuk diri kita dan juga kita doa untuk keluarga kita, anak bini kita doain juga. Ya. Perlu kita doain biar mereka juga selamat daripada murka Allah, dari azab Allah. Makanya bilang ku anfusakum wa ahlikum, kita jaga dengan kita perhatikan mereka agar melakukan perintah Allah, melakukan juga menjauhkan larangannya Allah, dan juga kita doakan mereka. Tanda cinta kita sama keluarga kita, kita doain anak bini kita biar Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah jaga mereka dari berbagai macam bahaya. Ya, itu tanda cinta kita kepada keluarga kita. Kita peduli dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Habis itu juga kita doain deh orang-orang yang di sekitar kita. Kita doakan juga muslimin dan al-muslimat seluruhnya. Kita doain untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada seluruh muslimin. Karena al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya orang muslim yang lain. Untuk menunjukkan rasa persaudaraan kita kepada muslim yang lain, kita doain. Ya, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada saudara kita, kita doain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Kemudian yang hidup, yang sudah mati, kita doain juga. Orang-orang yang telah mendahulukan kita, kita doakan juga. Ya. Nah, ini bagian pertama, kita banyak berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah SWT. Urusan dunia dan urusan akhirat. Minta agar kita nanti dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah minta biar kumpul sama Rasulullah, pastinya masuk surga. Karena Rasulullah tempatnya di surga pastinya. Kemudian wa wadhifatin fil adhkari wat tasbihat tukarriruha fis subhah. Kemudian tugas yang kedua adalah engkau berzikir dan bertasbih. Ya. Udah doa macam-macam, kita munajat, kita berzikir. Bagian yang kedua, kita bagi waktu kita dah dari habis sholat subuh sampai isyraq jam berapa? Kita bagi 4. Bagian pertama untuk berdoa, bagian kedua untuk berzikir, nyebut la ilaha illallah, atau nanti ada disebutkan zikir-zikir yang perlu kita baca, nanti juga disebutkan oleh Imam Ghazali. Dan juga kita bertasbih, katakan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, ataupun yang lainnya. Tukarriruha fi subhatin, ulang-ulangin pakai tasbih. Ya, pakai tasbih. Pada bawa tasbih kan semuanya? Hah? Pada bawa tasbih apa enggak ini? Harus bawa tasbih selalu. Ya. Kemarin kita udah bilangin kalau orang ada satu habaib yang mendapatkan minta hadis langsung daripada Rasulullah, beliau mengatakan seseorang masih selalu dianggap bertasbih selagi dia bawa tasbih. Biar kata tasbihnya kagak diputer, yang penting selalu dibawa. Ya, selagi dia bawa dianggap dia selalu bertasbih. Ya, antongin bawa tasbih. Gak usah yang gede-gede, yang kecil aja nggak apa-apa. Bawa kemana aja. Lagi kita masih bawa tasbih, kita dianggap selalu bertasbih. Tapi jangan cuman bawa doang, gak dipakai. Kalau ada waktu kosong, luang, keluarin tasbihnya, kita selawatan, kita beristighfar, kita bertasbih subhanallah bihamdi, kita baca waktu luang. Ya, sambil ngobrol, keluarin tasbih, kagak apa-apa. Selawatan deh. Daripada ngobrol aja nggak ada artinya, ya kita sambil putar tasbih kita dah. Ya, itu diantaranya. Orang selagi masih bawa tasbih selalu dianggap dia sedang selalu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan juga selagi orang minum kopi
selagi masih ada bau kopi di mulutnya, malaikat beristighfar untuknya. Ya, bau apa? Oh, kopi. Itu manfaatnya kopi. Ya, lagi masih ada bau kopi di mulutnya, maka malaikat beristighfar kepada. Tapi penting bau kopi jangan dicampur dengan bau yang lain. Kalau dicampur dengan bau yang lain, takutnya nggak ada malaikat bertasbih. Ya, ada bau-bau yang lain bikin malaikat nyingkir. Ya, kopi udah bagus, udah cakep nih. Kalau kita minum, bau selagi mulut kita masih bau kopi, malaikat beristighfar untuk kita. Tapi kalau dicampur sama yang bikin ngusir malaikat, nah ini repot. Ya, berarti ada waktunya khusus yang untuk biar malaikat bertasbih sama kita, nggak nyingkir malaikat. Malaikat demen bau-bauan yang enak, bakar gahru, stanggi, mustaki, dupa, bakar bagus itu malaikat datang. Kalau bakar yang lain ya nanti kasih waktu yang lain juga, itu malaikat nyingkir nanti. Ala kulli hal. Kemudian apa tugas yang ketiga? Wa wadhifatin fi qiraatil Qur'an. Yang ketiga ada tugas juga untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Habis kita berdoa, kita berzikir, kita bertasbih. Kemudian yang ketiga adalah baca Qur'an. Habis subuh udah baca Qur'an, ngaji Qur'an berapa menit ya kita atur deh. Ya udah anak mau baca 1 juzuk misalnya. Ya. Sanggup 1 juzuk, alhamdulillah kalau bisa 1 juzuk. Wah kebanyakan anak nggak sanggup, ya terserah inti mau bisa berapa menit, hitung pakai menit aja dah. Ya, anak sanggupnya cuma 10 menit dia baca. Yang penting istiqamah. Ya, berapa lembar kayak dapatnya, yang penting anak tentuin nih. Waktunya habis subuh, salat subuh sekian, isyraq sekian, doa udah, zikir udah, baca Quran sekian. Ya, 15 menit deh. Yang penting continue sudah. Yang ketiga apa? Wa wadhifatin fit tafakkur. Tugas yang keempat adalah di apa? Tugas untuk kita berpikir, merenung, pikir. Ya, gunakan akal kita, otak kita untuk berpikir, bertafakkur. Ya, tafakkur dalam apa? Macam-macam yang harus kita pikirkan. Ya. Tapi di waktu ini apa yang kita harus pikirkan? Ya, tafakkur. Kita dianjurkan untuk berpikir. Dikatakan at-tafakkuru sa'a khairun min ibadati sanah. Orang yang berpikir, merenung, ini termasuk ibadah. Dibilang beberapa saat aja berpikir dan merenung lebih baik daripada ibadah setahun penuh. Ya. Jadi otak kita nih, akal kita gunain untuk benar-benar berpikir. Tapi pikir apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita renungkan. Kita pikirkan keindahan ciptaan Allah. Ya, tafakkur fi makhluqatillah. Kita perlu juga itu pikirin bagaimana Allah ciptakan matahari, bulan, bintang. Kalau perlu kita jalan pergi, ya, rekreasi, pergi ke gunung, pergi ke laut. Tujuannya apa? Tafakkur, biar kita bisa ngelihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Ya. Tapi di sini bagaimana, apa yang kita pikirkan? Kata wa tafakkar fi dzunubika wa khotoyak. Pikirkanlah ketika selesai kita berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, pikirin berapa banyak dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Hari-hari kita banyak dosa. Kita pikirin kemarin, dari kemarin pagi sampai ini pagi lagi, apa aja yang udah kita pikirin. Ya Allah, aneh dosa, aneh mata aneh nggak bisa jaga, mulut aneh nggak bisa jaga, perbuatan aneh banyak salah, banyak dosa, begini begitu. Kita pikirin, ya Allah. Ya. Kalau kita mikirin dosa kita, kita bakal benar-benar beristighfar kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kita kan taubatnya nggak benar-benar, ya. Istighfar kadang-kadang cuma di mulut doang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulut sih ngoceng gitu ngomong astagfirullahaladzim.
Apa yang ente istighfarin? Apa yang kita istighfarin? Itu yang perlu kita pakai otak kita pikirin. Oh, dosa banget. Ya Allah, pikirin ya Allah, ana tadi begini, ana tadi begitu, ana melakukan ini, melakukan itu dosa. Kemudian baru kita benar-benar beristighfar. Berarti istighfar ini benar kita ketahui ada dosa yang sudah kita kerjakan yang perlu kita istighfarkan. Kita perlu minta ampun kepada Allah. Jadi taubatnya benar-benar, istighfarnya benar-benar, ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Pikirkan bagaimana berapa banyak dosa dan kesalahan kita. Wa taqsirika fi ibadati maulak, kekurangan engkau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pikirin juga itu, ya Allah, salat ana ini udah bener apa enggak, gimana keadaannya. Kadang nunda-nunda salat, kadang begitu salat masih begitu aja, banyak aja yang dipikirin dalam salat kita, ya. Apa aja yang lupa bisa ingat dalam sholat kita urusan dunia mulu yang kita pikirin. Ini kita pikirin, ya Allah, sholatannya masih belum benar juga, ibadahannya masih begini, orang kita bilang masih pelentang-pelentong gitu sholat kita. Itu kita pikirin, ya. Banyak kekurangannya, ya Allah. Wa ta'arrudika li'iqabihil alim. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan terkenanya azab, terkenanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa sakhatihil azim, dan kemurkaannya, ya. Itu kita pikirin, dosa kita banyak kerjain, ketaatan masih banyak kurang, kita pikirin, ya Allah, ini semua bisa menyebabkan murkanya Allah. Nah, kalau udah kita pernah benar-benar mikirin gitu, ya, ini kita kasih waktu untuk pikir. Pagi kita pikir, mikirin kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Terus banyak dia beristighfar. Kalau kita udah tahu kekurangannya kita, kesalahannya kita, berarti kita bisa tahu diri. Kalau kita pakai akal kita, otak kita untuk memikirkan kesalahan kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita, kita bisa tahu diri. Ini banyak kita mungkin kita ini kurang tahu diri, ya. Makanya hidupnya nyantai aja, kayak nggak ada apa-apaan, kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Karena apa? Kita nggak pakai otak kita nggak pakai pikiran kita. Kalau kita pakai, kita gunakan otak kita, pikiran kita, bahwa saya banyak kekurangan, banyak dosa, banyak salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau udah tahu diri, manfaatnya sangat besar. Mengatakan orang kalau udah tahu diri, tahu siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu dirinya, maka dia sudah kenal siapa Tuhannya, Allah Subhanahu. Tahu, dia merasa tahu, dia selalu memikirkan kekurangannya, kesalahannya, dia tahu diri. Ya Allah, ini anak hamba yang banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan. Kesempurnaan milik Allah. Kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya. Ini yang harus kita pikirin. Umur kita terus berjalan ini, ya. Umur kita terus, orang katanya bertambah umur, sebenarnya bukan bertambah umur kita, berkurang umur kita. Mungkin bilangannya bertambah, tapi masa aktif kita di dunia terus berkurang. Kita ini dari semenjak lahir terus melangkah menuju kepada kematian. Ya, nggak bisa berhenti, itu waktu jalan terus. Ya, ini makin hari makin dekat kita kepada kematian kita. Waktu kita yang kita nggak tahu batasnya sampai mana. Jadi perlu kita terus banyak-banyak berpikir, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, umur saya udah sekian, apa yang udah anda perbuat, dosa masih banyak, kesalahan. Itu apalagi orang yang udah umur 40 tahun ke atas sudah banyak-banyak mikir ini, ya. Bukan berarti yang belum 40 nggak mikir, yang 40 itu lebih wajib memikirkan keadaannya.
Ya, kita pikirin mikiran kita, biar kita benar-benar beristighfar, bertaubat kepada Allah, kemudian bisa kembali kepada Allah, tahu diri. Nah, memikirkan ini membangkitkan semangat kita untuk lebih taat kepada Allah, untuk bisa lebih semangat beribadah kepada Allah. Caranya gitu, mikir, ya, gunakan akal kita. Kemudian beliau mengatakan, wa turattibu bitadbirika awradaka fi jami'i yaumika litatadaraka bihi ma farata min taqsirik. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menganjurkan kepada kita, beliau mengatakan, wa turattibu bitadbiri awradaka fi jami'i yaumik. Kau atur, ya, kamu tertibkan rutinitas kamu di sepanjang hari, ya. Apa yang mau kita kerjain, apa yang mau kita lakukan, tugas kita apa, pekerjaan kita apa, atur waktu kita. Litatadaraka bihi ma farata min taqsirik. Kalau kita bisa ngatur waktu kita untuk berzikir, untuk berfikir, untuk ini, untuk itu, maka apa yang udah kita lewatin, banyak waktu yang kosong, banyak waktu yang kita buang, bisa kita susul, ya. Kekurangan kita bisa kita bisa tutupi. Dengan bagaimana caranya? Dengan kita atur waktu kita, ya, tertibkan waktu kita. Wa tataharradza bihi min at-ta'arrud li sakhatillahi azza wa jalla fi yaumik. Dan kau berusahalah untuk menjauhkan diri kita daripada terkena murka Allah. Jangan sekali-kali melakukan dosa, apalagi udah niat banget untuk melakukan salah dan dosa, naudzubillah. Jangan sampai. Kalaupun kita terjatuh pada dosa, segeralah untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Lalu apa yang di pagi hari kita niatkan, kita kerjakan? Imam Ghazali mengatakan, wa tanwil khaira li jami'il muslimin. Kita niat, kata niatlah engkau, kata Imam Ghazali, untuk melakukan kebaikan untuk semua muslim, ya. Dari pagi hari ini kita niat, dari masjid kita udah i'tikaf, kita sudah baca wirid, kita berdoa, udah ngaji, baca Quran, macam-macam. Kita niat juga, ya Allah, ini anak mau melakukan kebaikan untuk semua muslim. Niat, kalau ada orang yang di luar, pas gitu keluar dari rumah atau dari masjid, ada yang perlu bantuan, anak mau bantu. Ada orang buta mau jalan, anak mau tuntun, ya. Ada sesuatu yang mengganggu di jalan, ada batu, ada paku, ada beling, anak mau singkirin, ya. Alhasil niat yang banyak, yang baik-baik untuk orang-orang muslim. Ada yang perlu bantuan, anak bantu. Ada yang perlu dinasihatin, anak nasihatin. Semuanya itu kita niatin. Nah, kalau kita niatin untuk melakukan segala kebaikan untuk muslimin, pokoknya apa aja yang perlu, yang bisa anak bantu untuk orang, anak bantu. Baik bantu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta kalau ada, atau dengan apa saja. Ya, wa ta'zimu ala alla tashtaghil fi jami'i naharika illa bi ta'atillah. Kemudian kau bertekad untuk tidak menyibukkan hari-harimu kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tufassilu fi qalbika at-ta'at allati taqdiru 'alaiha. Ya, kemudian pertama tekad, pokoknya sehari ini anakku akan menyibukkan waktuku untuk melakukan ketaatan. Dalam hati anda pengen begini, anda pengen begitu, mau melakukan ini, mau melakukan itu, ya. Wa takhtar afdalu. Habis itu ntar kita pilih kira-kira mana yang bisa anda kerjain. Niatnya yang banyak, ntar kerjain yang kita bisa, ya. Yang nggak bisa kita kerjain, kita dapat pahala dengan niat baik kita. Wa tata'ammalu fi tahyi'ati asbabiha litashtagila biha. Udah gitu kita siapin
Kalau kita ingin melakukan hal-hal yang baik, sebab-sebabnya kita siapin. Ana mau ngebantu orang, ana mau sedekah. Ya kalau mau sedekah sediain duitnya. Bekal ini buat sedekah lain lagi. Buat ngebantu orang lain lagi. Oh, ana mau melakukan ketaatan, ana bawa kopiah, bawa sarung, buat sholat nanti, buat iman. Iya, ala kulli hal, sebab-sebab kebaikan yang kita pengen kerjain, ya udah kita niatin, kita siapkan. Ana mau ngaji ntar, siapin apa yang perlu dibawa dalam ngaji. Oh, bawa pulpen, bawa buku, bawa kitab. Itu ada niat yang benar, ya. Ana mau melakukan ini, melakukan itu ntar, ya siapin sebab-sebabnya. Jangan niat doang tapi nggak ada etikat baiknya, nggak kelihatan, ya. Wala tada anka at-tafakkur fi qurbil ajal wa hululil maut al-qati' lil amal wa khurujil amri anil ikhtiyar wa husulil hasrati wan nadamah bitulil ightirar. Kemudian juga Imam Ghazali ngingetin kita lagi, dia bilang, mengatakan wala tada anka at-tafakkur fi qurbil ajal wa hululil mautil qati' lil amal. Kita perlu memikirkan, katanya jangan lupa, jangan kau tinggalkan, engkau harus memikirkan, merenungkan bahwa kematian sudah dekat. Ya. Gurbil ajal kita udah dekat. Ya, Masya Allah. Ya, hari-hari ini udah banyak kita merasakan kesedihan. Banyak yang meninggal dunia daripada ulama-ulama kita, orang-orang mulia meninggalkan kita, yang sampai kita dibikin kaget, ya Allah, fulan meninggal, ya. Orang-orang mulia, ulama, orang-orang baik meninggal dunia, ya. Nggak tahu kita kapan, tapi mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Yang terpenting kita minta kepada Allah, apabila datang ajal kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Minta selalu kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Minta selalu sama Allah husnul khatimah, karena kita nggak tahu ajal udah pasti datang. Ajal, ya, bakalan datang, mau nggak mau, ya. Seberapa panjangnya umur seseorang, pasti bakalan dia mati juga. Orang lewatin 60, 70, 80, 90, 100, akhirnya mati juga, sama aja semua. Ya, kita nggak tahu kapan datang ajal kita, tetapi kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidak datang ajal ini kecuali kita dalam keadaan baik, ya. Dan jangan pernah merasa udah baik. Nah, ini bahaya. Jangan pernah merasa diri kita udah baik, belum. Makanya kita suruh mikirin Imam Ghazali, kita pikirin bahwa kita banyak kesalahan dan dosa, biar kita tahu diri bahwa kita bukan orang baik. Orang kalau udah merasa dirinya udah baik, nggak bakalan jadi baik, ya. Orang yang merasa dirinya udah baik nggak bakalan jadi baik. Tapi kalau orang merasa dirinya serba kekurangan, serba banyak dosa, kesalahan, dia akan selalu memperbaiki dirinya, ya. Selalu berusaha untuk memperbaiki, ya, ini bakalan menjadi baik. Tapi kalau udah merasa dirinya baik, nggak bakalan jadi baik. Nah, ini yang kita harus pikirkan, bahwa ajal kita nggak tahu bagaimana keadaan ajalnya kita. Makanya selalu minta sama Allah husnul khatimah. Syaitan itu paling mangkel, paling kesel sama orang yang minta sama Allah husnul khatimah. Bilang katanya, qasama dhahri man sa'alallaha husnul khatimah. Kata syaitan, katanya iblis, dia bilang, tulang punggungku patah, bikin remuk tulang gua, kata syaitan. Siapa? Man sa'alallaha husnul khatimah, orang yang minta sama Allah husnul khatimah.
Setan iblis sudah setiap hari nggodain kita, tujuannya ngejerumusin kita. Tujuannya setan adalah menjerumuskan anak manusia biar masuk ke dalam api neraka bareng sama mereka, bareng sama dia. Udah usaha setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap saat, tahu kita minta sama Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Iya, kata setan bikin remuk tulang gua katanya. Karena setan tahu orang yang berdoa pasti diijabah sama Allah, yakin dia. Makanya dia capek katanya. Kalau ada orang yang bikin minta sama Allah husnul, kita minta terus dia kalau mau bikin kesel setan, banyak-banyak minta husnul khatimah. Ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang sangat ditakuti oleh orang-orang soleh, ulama, bahkan orang-orang yang soleh yang mugarrab ilallah sangat takut sama hadis ini. Hadisnya yaitu bilang, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Ada orang-orang yang amal perbuatannya, tingkah lakunya seperti orang ahli surga. Setiap hari di masjid melakukan ibadah, berbagai macam ketaatan dia udah kerjain. Fayasbiqu alaihil kitab, ketentuan Allah lain lagi. Fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Udah tinggal selangkah lagi, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Tinggal sehasta lagi antara dia sama surga. Ketentuan Allah lain datang, akhirnya apa? Ya malu bi amali ahlin nari fayadkhula. Tinggal selangkah lagi dia masuk surga, tahu-taunya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Makanya jangan pernah merasa aman. Ini orang-orang soleh takut nih, ya Allah. Padahal dia udah berusaha menjadi orang baik, tapi dia takut akhirnya. Karena kebalikannya begitu juga. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhuluha. Ada orang yang tingkah lakunya, pekerjaannya, perbuatannya perbuatan ahli neraka. Banyak maksiat, banyak dosa, mungkin dia kafir masih. Ya. Akhirnya hatta antara dia neraka tinggal sejengkal, tinggal sehasta. Ketentuan Allah tiba datang, fa ya'malu bi amali ahlil jannah. Tahu-tahu dia udah tinggal dikit lagi mati, dia bertobat, melakukan amalan ahlul jannah, masuk surga. Kita dengar banyak cerita seperti itu. Barsisah, ada zaman Bani Israel, zaman dulu bro. Ya, ini orang alim besar, orang soleh, bahkan murid-muridnya bisa pada terbang. Muridnya terbang. Gimana dengan gurunya? Tapi bagaimana? Barsisah mati sujud kepada syaitan. Lain halnya dengan satu sahabat. Ada seorang orang yang baru masuk Islam. Ada satu pada zaman Rasul, orang baru masuk Islam, baru mengucap kalimat syahadat, akhirnya tahu-tahu ada panggilan perang, ikut perang, langsung mati di medan perang. Ini orang belum pernah sholat, belum pernah ngapa-ngapain. Tadinya ahli nar, kafir, tahu-tahunya dia mati di medan perang di jalan Allah, mati fisabilillah. Ini orang yang tadinya bisa terbang mati dalam keadaan kufur. Jadi kita pun intinya jangan pernah merasa diri kita udah baik terus menunjuk kita ahli surga kita ini, belum tahu, kita nggak tahu akhirnya. Kemudian kita juga jangan pernah berburuk sangka sama orang ahli maksiat pun, orang kafir pun, kita jangan sampai berburuk. Kita nggak tahu akhirnya bagaimana. Sebagaimana kita nggak tahu akhir kita juga jangan pernah memvonis orang, oh ini ahli nar ini, oh
orang neraka ini, ya nggak tahu kita. Ya. Jangan pernah memvonis orang lain. Ini ahli surga, ini ahli neraka, jangan. Ada seseorang berkata kepada Rasul, ada orang yang mati di medan perang zaman Rasul. Katanya ada yang mengatakan, katanya ya waktu beruntung dia masuk surga. Apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung negur. Siapa yang memberitahu kalau dia itu ahli surga? Mungkin aja dia berniat begini, mungkin aja dia berniat begitu. Mengingatkan kepada kita. Jadi perlu bagi kita untuk berpikir, memikirkan, merenungkan diri kita. Jangan kita mikirin orang tapi lupa sama diri kita. Ini ada orang yang sibuk mendikte orang lain, memvonis orang lain, ini orang baik, ini orang jahat, ini orang buruk, ini begini. Kapan kita pernah tunjuk diri kita? Ya, kita nggak dituntut oleh Allah untuk memperhatikan orang lain, nggak dituntut. Tetapi kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita sendiri. Ini yang harus kita perhatikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pimpinan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Bahkan diri kita adalah kita memimpin diri kita. Ya. Apa yang udah kita pikir? Dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ditanya nanti sama Allah urusan kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Tentang diri kita yang kita tanyain. Nggak ditanyain itu kenapa itu fulan, kenapa begini, kenapa fulan begini, kenapa fulan begitu. Nggak bakalan ditanya kita. Makanya jangan sibuk ngurusin orang lain. Sibuk aja ngurusin diri kita. Gimana caranya biar kita jadi orang baik, itu aja. Kita pikirin diri kita. Makanya Imam Ghazali mengingatkan kepada kita agar kita pakai otak kita, akal kita untuk mikirin bagaimana kita bisa selamat daripada murka Allah, selamat dari azab Allah. Kita pikirin diri kita dan kita pikirin keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan di akhirat. Allah selamatkan kita di dunia dan selamatkan kita di akhirat nanti insyaallah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil